with you. Oke teman-teman, kita akan kembali memindahkan aglonema ke pot yang lebih besar karena ini sudah terlalu rimbun dan terlalu padat. Dia membutuhkan pot yang besar, maka untuk itu kita ingin supaya potnya lebih besar dan kita tidak pindahkan ke banyak pot, tetapi satu pot saja, dan kita akan membuat supaya lebih indah, lebih terlihat cantik, dan indah pemandangannya saat kita letakkan di dalam rumah ataupun di teras rumah. Pertama adalah kita keluarkan dari pot ya seperti tadi, lalu kemudian kita pisahkan dari induknya ya, satu persatu kita pisahkan supaya batang bawah yang di dalam tanah kalau misalnya ada yang lebih panjang kita akan potong, dan kalau sudah dipotong jangan dibuang, bisa ditanam kembali kalau teman-teman ingin untuk mendapatkan pohon yang lebih banyak lagi. Jadi jangan dibuang. Kalau teman-teman mau tahu caranya, teman-teman boleh lihat video-video saya yang lain, cara untuk menanam bonggol atau batang tanpa akar, tanpa daun. Saya yakin 100% kalau teman-teman mengikuti, pasti tidak ada yang busuk, tidak ada yang mati, tetapi semuanya akan tumbuh. Ya, kita pisahkan. Di sini sudah ada indukan yang memang sudah tumbuh anakan lagi, dan itu kita akan potong. Kita tidak akan buang akarnya semua. Kalau memang tujuan saya biasanya kalau memang untuk memperbanyak, saya akan buang akarnya semua. Saya bukan buang maksud saya, tetapi saya akan potong akarnya semua sehingga yang pucuk tanpa akar saya nanam sendiri di pot yang baru. Ya, kita ambil pisau. Kita akan memotong yang terlalu panjang ya, yang terlalu panjang ya, supaya nanti tidak terlalu tinggi pohonnya. Karena walaupun kita tanam di pot yang besar, tapi kalau sudah terlalu tinggi maka akan cepat tua juga. Tetapi kalau kita nanamnya di bawah agak dalam 2-3 tahun baru sampai waktunya untuk kita pisahkan lagi. Ya, kita potong ya seperti ini. Kita bisa potong 4 bagian, tetapi karena saya tidak ingin menunggu lama, maka saya sengaja sisakan akarnya supaya cepat tumbuhnya. Banyak teman-teman, ini sebenarnya terlalu rimbun sekali, hanya karena saya dalam 1 bulan ini saya kenakan panas, jadi banyak daun yang kering. Tanaman ini tidak boleh ditanam di tempat yang panas, cocoknya di bawah pohon atau di teras rumah, itu cocok. Kalau teman-teman mau naruh di dalam rumah itu berapa hari gitu, mungkin 4 hari, lalu kemudian keluarkan kembali.
karena biasanya di dalam rumah itu kurang cahaya yang akan membuat tumbuhnya kurang bagus, batangnya akan menjadi kecil. Ya, kita kumpulkan, kita siap untuk kita tanam. Simple teman-teman. Dan ini tanah yang sudah saya campurkan. Saya menggunakan perbandingan 1:1, yaitu komposnya 1, kulit padinya 1, tanah biasanya 1. Teman-teman boleh mengukurnya dengan menggunakan ember sebagai takaran atau pot sebagai takaran, tidak masalah. Yang terpenting adalah takarannya pas dan jangan sampai kompos itu melebihi media yang lain, karena akan menghasilkan atau akan membuat akar menjadi busuk kalau penyiramannya terlalu basah, dan akan membuat pohon itu tidak tumbuh dengan baik. Saya sudah membuat beberapa video dan tetangga-tetangga saya, mereka juga datang dan belajar bagaimana caranya, karena biasanya mereka hanya nancap begitu aja. Saya ada tetangga depan rumah, dia beli aglonema seperti ini. Saya lihat subur. Lalu kemudian berapa bulan kemudian saya juga beli aglonema yang sama. Namun di bulan berikutnya saya punya sudah jadi 6 pohon dengan rimbun sekali. Sedangkan punya teman tetangga ini semakin rusak, daunnya justru semakin mengecil. Kalau daunnya mengecil itu menandakan bahwa tanaman tidak subur. Tetapi daun yang bagus, pohon yang bagus, daunnya akan lebih besar. Kalau aglonema ini memang daunnya standar ya seperti ini. Kalau dia kurang subur, dia akan lebih kecil lagi. Ya, kita tanam yang tinggi-tinggi di bagian tengah, kita isi tanah dulu, lalu kemudian kita nanam yang kecil-kecil atau yang pendek di pinggir-pinggir. Untuk pot ukuran seperti ini 8-10 sudah cukup. Itu sudah rimbun ya. Ingat bahwa kalau daun ini semuanya utuh, itu akan tumbuhnya bagus dan rimbun. Tetapi kalau teman-teman tidak tahu caranya, maka setiap batang di sini atau pohon kadang hanya meninggalkan 1-3 daun saja. Dan kalau hal itu terjadi, itu berarti tanaman tidak subur dan akan membuat tanaman ini menjadi jelek, tidak terlihat indah. Ya, ditambahi tanahnya supaya menjadi padat. Teman-teman menggunakan daun yang ada di sekitar yang sudah kering, daripada dibuang, boleh dicampur juga dengan media-media seperti ini. Teman-teman yang suka kembang atau tanaman hias di rumah, ayo belajar sama-sama. Teman-teman boleh bertanya, saya pasti akan selalu siap untuk mengajari. Tanahnya jangan sampai terlalu penuh. Yang penting akar-akar
tertutup dan pohon sudah tegak berdiri, sudah cukup. Mengapa? Karena memang kalau dia akan bertambah tinggi, baru kita akan tambahkan tanah. Ya. Jadi betul-betul akarnya itu di bawah dan dalam. Itu yang biasa membuat tanaman itu menjadi sangat subur. Saya tidak pernah menggunakan pupuk, tetapi tanaman-tanaman saya tumbuh dengan baik. Biasanya orang-orang bertanya, pakai pupuk apa sih? Aglonema tidak boleh kena panas. Yang kedua, tidak boleh terlalu basah. Jadi kalau penyiraman sehari cukup sekali atau 2 hari sekali. Ya. Lihat dari tanahnya. Kalau tanah basah jangan disiram. Kalau tanah kering disiram. Dan jangan sampai terlambat untuk menyiram. Karena itu bisa menyebabkan daunnya menjadi kuning. Ya, daunnya menjadi kuning. Saya biasanya kalau di tempat teduh kadang seminggu cuma sekali. Tetapi dia tumbuh dengan baik. Jadi tanaman ini membutuhkan perhatian. Jangan kita ingin dapat yang terbaik, tetapi tidak memperhatikan, tidak merawat juga. Ya, sudah selesai, kita akan melakukan penyiraman. Usahakan siram sampai basah. Karena bisa dalam 1 minggu, 2 minggu kita tidak menyiramnya. Ya, disiram menggunakan selang. Karena kompos kalau kering, dia susah untuk menembus air. Dia tidak akan basah semua. Jadi penyiramannya harus agak lama dan keliling. Ya. Ini saya punya 2 dan tumbuhnya sangat bagus. Ya. Setelah itu jangan lupa ditutup dengan plastik. Tujuannya adalah daunnya nanti tetap utuh dan tidak ada yang menguning. Dan itu yang menyebabkan pohonnya menjadi bagus. Jadi jangan hanya asal nanam lalu kemudian diletakkan begitu saja, tetapi harus disungkup ya seperti ini, diikat rapat. Maka dia akan menguap. Tidak perlu siram 1 bulan, tidak masalah. Tetapi ini kita hanya akan sungkup 2 minggu saja, lalu kemudian kita buka kembali. Sudah bagus ya. Jikalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa ya di like, di komen, di share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Boleh bertanya ya, saya akan menjawab dan saya akan mengajari ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.